Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi dua koin atau token yang kita akan bahas hari ini, yang pertama adalah AMU atau Amulet Protocol, sama satu lagi adalah YFI atau Yearn Finance, teman-teman. Oke, pembahasan kita mulai dulu dari AMU ya. Hari ini AMU atau Amulet itu diperdagangkan di kisaran level Rp755. Pergerakan marketnya cenderung naik, teman-teman. Dalam bulan Februari kemarin, ya, rally AMU dari kisaran level Rp266 itu naik bahkan sampai hampir ke Rp900. Jadi peningkatannya sangat-sangat impulsif. Sebenarnya token AMU ini token apa sih? Jadi ini adalah project teman-teman Web3 yang menggabungkan antara investment, which is itu DeFi, sama insurance, sama asuransi, teman-teman. Dimana kalau teman-teman melakukan misalkan penyimpanan dana kalian di project ini, melakukan staking atau yearn, itu teman-teman akan mendapatkan reward sekaligus mendapatkan proteksi atas kehilangan aset kalian. Jadi mereka sudah include sama asuransi, teman-teman. Nah, ini adalah project DeFi berbasiskan dengan asuransi protokol yang sudah dimulai sejak awal 2022 sampai akhirnya mereka merilis token terbaru mereka. Mereka juga sudah support untuk transaksi Ethereum dan juga layer keduanya. By the way, project ini dibangun di jaringan dari Solana. Sementara supply maksimum dari AMU itu adalah 1 miliar AMU, sementara yang beredar sangat-sangat sedikit, ada di 34,5 juta token AMU saja. Sangat-sangat sedikit, teman-teman. Untuk pasarnya sendiri, dia sudah bisa diperdagangkan di KuCoin, xt.com, Gate.io, Huobi, Bitget, dan juga Jupiter untuk DEX-nya. Jadi bisa dibilang likuidasinya cukup kering, cukup sedikit, teman-teman. Nah, koin-koin seperti ini biasanya rawan sama pump and dump. So, kalau teman-teman mau masuk ke project-project seperti ini, biasanya kemungkinan profit kalian persentasenya gede, ya, dan juga kemungkinan loss kalian juga gede, teman-teman. Jadi itu yang harus kalian pahami kalau kalian mau masuk ke project-project dengan market cap yang amat kecil seperti AMU ini. Nah, kalau kita perhatikan dia dari scanner ya, ini adalah Sol Scan, di mana di sini kita bisa melacak transaksi yang terjadi untuk token AMU seperti apa. Dilihat dari transaksinya cukup aktif, teman-teman. Dalam beberapa menit ada sekian trader yang melakukan transaksi yang aktif. Kemudian kalau kita lihat dari kepemilikan wallet, mereka itu mayoritas dipegang oleh para whales dengan kepemilikan sampai rata-ratanya ya itu ada di 10 sampai 15. Teman-teman, ada yang punya 20% dari total AMU yang beredar. Kemudian ada yang pegang 14%, 12%, 10%, 8%, 5%. Jadi cukup gede, teman-teman. Jadi agaknya kalau teman-teman masuk ke token-token seperti ini harus banyak-banyak sabar. Ya, sabar sampai whales-nya gerakin harga. Karena memang project ini itu tidak terdistribusi dengan merata ke banyak protokol, teman-teman. Atau ke banyak orang ya, belum terdistribusi merata. Supply-nya masih amat-amat kecil. Jadi hanya segelintir whales yang punya kendali atas pergerakan dari harganya. Project ini itu disupport oleh banyak sekali venture capital, ada Solana Venture, kemudian UOB Venture, Signum Capital, dan lain sebagainya. Termasuk juga kayaknya Animoca Brand uh, masuk ke sini ya, teman-teman. Terus juga ada Metric Pot dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali project yang mensupport project ini. Dengan sekian banyak venture capital yang masuk, anehnya adalah kenapa tidak terdistribusi dan tidak terrealisasi dengan baik ke market, teman-teman. Nah, ini adalah platform dari Amulet, di mana teman-teman di sini bisa melakukan uh, profit ya, mencari profit di sini dengan melakukan staking atau earn atau sejenisnya lah. Intinya teman-teman harus lock aset kalian, simpan di project ini, dan teman-teman sudah langsung mendapatkan asuransi, teman-teman, dari setiap, let's say kalau ada kena hack atau ada pencurian dana kalian, itu akan langsung di backup oleh project dari AMU ini. TVL mereka masih kecil, hanya di 1,5
4,78 juta US dollar saja. Itu ini masih, baru ya teman-teman. Kemudian Bitget juga sudah melisting, ini salah satu exchange yang menurut saya bakalan menarik teman-teman ke depannya. Bitget, udah bisa memperdagangkan AMU untuk salah satu ekosistem Solana dan juga DeFi yang juga punya potensi yang cukup menarik. Itu sih dari AMU, dari sosial medianya, engagement dari AMU ini nggak terlalu gede teman-teman. Biasa-biasa aja kalau saya perhatikan ya. Viewersnya itu rata-rata 4.000, 2.000, jadi masih kecil lah, terbilang kecil lah sebagai sebuah project, teman. Jadi interest dari market kayaknya nggak terlalu sama project ini ya. Itulah kenapa, adopsinya tidak masif, Nah, kalau kita perhatikan ya dari segi teknikal, pergerakan dari AMU ini dia baru listing di Januari 2024. Ketika awal listing, pergerakannya sempat ngepump, tapi at the end dia sempat koreksi sampai 0,017 dolar. Ya, kemarin baru mencapai kenaikan yang lumayan signifikan itu sampai 200%. Nah, inilah yang saya maksud, token AMU ini itu belum terdistribusi secara merata. Jadi kenaikan dan penurunan harganya itu sangat-sangat tergantung dengan pergerakan beberapa whales yang punya kepemilikan sangat besar ini. Jadi kalau teman-teman sudah terlanjur beli koin-koin seperti ini, memang masih ada kemungkinan untuk dia naik teman-teman. Tapi itu kapan ya, itu ditentukan banget sama faktor-faktor dari whales. Secara teknikal sementara AMU masih korektif. Pergerakannya korektif setelah pump yang terjadi 200% dalam beberapa waktu. Belum muncul indikasi candle pembalikan arah, tapi dari MACD udah mulai waspada nih karena mulai ada indikasi menjelang dead cross. Volume perdagangan cenderung baik, kemudian smart money-nya agak tinggi. Di sini sebenarnya indikasi di mana Wales memang punya peran. Teman-teman, smart money memainkan harga sejak 26 Februari sampai sekarang. Itulah kenapa pergerakan AMU cenderung menguat. Dari level support resistance, ini level yang bisa teman-teman perhatikan sebagai next support untuk AMU yaitu di kisaran 0, berapa nih, 0,04 dolar. Ya, itu adalah level support untuk AMU yang paling dekat. Oke, nggak panjang-panjang, sekian aja. Kita akan bahas sekarang untuk YFI atau Yearn Finance. Ini adalah salah satu project DeFi, teman-teman. Harganya fantastis ya, ada di 148 juta US dollar. Namun teman-teman tidak perlu kayak silau lihat harga yang tinggi. Kenapa? Karena supply mereka juga sebenarnya rendah, hanya 36.666 saja, teman-teman. Kayaknya dia suka angka 6 ya. Kemudian supply beredarnya yang ada saat ini itu baru di 33.434 token saja. Jadi jumlah tokennya itu masih ribuan, sementara harganya memang fantastis, teman. Ya biasa aja sih sebenarnya. Ya, dia berada di peringkat 233 dengan market cap sekitar 4,9 triliun rupiah. Project dari Yearn Finance, ini platformnya bisa teman-teman akses langsung di yearn.fi. Di sini teman-teman bisa melakukan staking ya, ada CRV, ada Ethereum, Prisma. Teman-teman di sini teman-teman bisa melakukan staking dengan melakukan koneksi wallet yang support Ethereum ya, biasanya adalah MetaMask atau Coinbase Wallet. Itu sudah bisa dipakai teman-teman. Nah, tapi Yearn Finance ini kemarin pernah kena masalah teman-teman, di mana kabarnya ada perdagangan internal yang dilakukan oleh developer dari Yearn Finance. Beritanya ada di mana-mana dan waktu itu harga YFI turun tajam sampai 43% dalam kurun waktu beberapa jam saja. Ini beritanya ada di tanggal 20 November 2023. Yearn Finance kapitalisasinya terjun bebas dikabarkan karena ada tekanan jual pada harganya, yang mana, top pemilik dari 10 wallet dari cryptocurrency ini melakukan penjualan. Kemudian juga ada, salah satu trader kripto bernama Skew itu menggambarkan pergerakan YFI sebagai rug pull yang cukup sengaja. Pasalnya, ada transaksi yang dilakukan oleh Wheels yang melibatkan beberapa alamat wallet, memindahkan
YFI dengan cukup besar ya teman-teman. Dan karena ada kasus permasalahan seperti ini, itu menyebabkan protokol DeFi tidak dapat mengakses protokol melalui URL. Jadi sempat error nih protokol DeFi dari Yearn Finance ini. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan masih melihat project dari Yearn Finance ini menarik, saya rasa karena dia kena kasus kemarin di tahun 2023, project ini seperti agak terasingkan sekarang. Kalau teman-teman perhatikan dia di Twitter, engagement mereka dari para viewers terkait sama project ini tuh menurun drastis, teman-teman. Sebagai project DeFi, mereka itu sangat membutuhkan, adopsi yang lebih besar, oleh para user ya. Jadi kalau di sosmed aja mereka tidak menarik, ibaratnya momentum mereka buat promosi itu udah mulai, berkurang teman-teman, disebabkan karena ya kepercayaan investor udah berkurang terkait dengan masalah yang pernah menimpa Yearn Finance ini. Kemudian Yearn Finance sudah bisa diperdagangkan di exchange-exchange besar ya, kayak Binance, Coinbase, OKX, Bybit itu sudah bisa, jadi untuk likuidasi nggak ada masalah. Nah, kalau kita perhatikan dia dari Etherscan, kita bisa lihat nih dari kepemilikan holder token ini. Ternyata yang sekarang pegang paling banyak itu adalah retail. Padahal sebelumnya Yearn Finance ini dipegang oleh para whales dan juga big fund, ada top 10 teman-teman, tapi beberapa wallet address terbesarnya itu sudah melakukan distribusi barang. Nah, ini sempat ada semacam fluktuasi ya terhadap harga dari Yen Finance di tanggal 23 November kemarin karena memang ada beberapa investor yang cenderung panik menyikapi penurunan 43% pada Yen Finance waktu itu, teman-teman. Jadi sebenarnya ini adalah track record yang kurang begitu baik. Kemudian dari berita-berita yang lain, Yen Finance tidak tidak ada narasi sih, tidak ada berita yang signifikan yang bisa memperbaiki harganya, teman-teman. Jadi itu ya, kalau kita lihat secara teknikal sebenarnya pergerakan dari Yen Finance pelan-pelan udah mulai recover. Nah, setelah kemarin anjlok parah ini di sini, ya di tanggal 18 November harganya langsung nyungsep teman-teman, drop, terus drop sampai kisaran level $7.000 ya, $7.000 dan sekarang udah pelan-pelan recover ke kisaran harga 9.000-an something teman-teman. Secara pergerakan sebenarnya mereka masih terbilang impulsif kalau kita lihat dari segi technical analysis. Pergerakan harganya pelan-pelan udah mulai recover ditunjang sama pergerakan smart money yang cenderung naik. Ingat ya, even sebuah koin itu punya punya rekam jejak yang jelek, kalau kita berkaca sama kasus Terra Luna, Voyager, itu koin-koin yang memang secara fundamental itu buruk, teman-teman. Tapi Whales masih mau ngangkat harganya selama masih ada orang yang mau beli. Jadi kendati Yearn Finance ini harganya jeblok ya sekarang, tapi dia masih akan tetap punya peluang teman-teman untuk kembali melanjutkan tren kenaikan. Tinggal sampai titik mana Will sanggup untuk kerek harganya naik. Itu sih teman-teman, apalagi sekarang ada banyak proyek-proyek DeFi yang lebih menarik, kayak contohnya ada Jupiter yang kemarin baru rilis ya teman-teman, apalagi ada narasi-narasi koin lain seperti RWA yang juga tidak kalah populer teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apakah Yearn Finance ini masih bakalan cukup diminati oleh para investor? Hanya market yang tahu, teman. Jadi gitu, secara teknikal level support terdekat untuk YFI yaitu di kisaran 8.100 dolar teman-teman. Itu adalah area supportnya dengan target kalau bisa balik lagi ke kisaran 13.000 dolar. Itu aja buat Amu dan juga IFI. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman bila ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Dan kita punya komunitas diskusi juga di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja dan akhir kata saya Andre, makasih.